Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Junto, mahasiswa Universitas Siberasia, Prodi Manajemen. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan siklus transaksi dan dokumen bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen retail. Siklus transaksi dan dokumen bisnis yang penting untuk menunjang proses bisnis. Berikut adalah beberapa poin utama. Pertama, efisiensi operasional. Siklus transaksi yang dikelola dengan baik membantu perusahaan dalam menjaga alur kerja yang cepat dan efisien dengan mengidentifikasi dan mengelola setiap tahap dalam siklus transaksi. Perusahaan dapat mengurangi waktu dan sumber daya yang dibuang di duplikasi pekerjaan dan memastikan bahwa aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, akurasi keuangan. Dokumen bisnis berfungsi sebagai catatan resmi dari semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan dokumen yang lengkap dan akurat sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar. Ini membantu dalam menghindari kesalahan dalam laporan keuangan, risiko audit, dan memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan. Poin ketiga, kepatuhan hukum dan regulasi. Perusahaan harus memiliki berbagai peraturan dan standar akuntansi yang berlaku, termasuk pajak, keuangan, dan persyaratan audit. Bisnis menyediakan bukti transaksi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum ini. Dengan mendokumentasikan semua transaksi secara tepat, perusahaan dapat menghindari denda dan sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Poin keempat, pengambilan keputusan strategis. Informasi yang dihasilkan dari siklus transaksi dan dokumen bisnis memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen dapat menganalisis data transaksi untuk mengidentifikasi tren, mengevaluasi kerja, dan merencanakan strategi bisnis di masa depan. Dengan akurat dan bisa diperbaiki, perusahaan akan kesulitan dalam membuat keputusan yang efektif. Poin kelima, pengendalian internal. Bisnis memainkan peran kunci dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Perusahaan dapat memantau dan mengendalikan aktivitas operasionalnya, mencegah kecurangan, dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ini membantu dalam menciptakan lingkungan bisnis yang transparan. Poin ke-6, kolaborasi dan komunikasi. Bisnis berfungsi sebagai komunikasi antara berbagai departemen dalam perusahaan serta antara perusahaan dan pihak eksternal seperti SOC dan auditor. Dengan adanya dokumen yang jelas dan struktur, komunikasi dapat disampaikan dengan lebih efektif dan kolaborasi dapat berjalan lebih lancar. Poin terakhir, ketujuh, kesinambungan bisnis. Siklus transaksi yang teratur dan dokumentasi yang juga mendukung kesinambungan bisnis. Dalam bisnis, kemudian sebut bisnis yang berhasil membantu dan memastikan bahwa operasi tersebut dapat terus berjalan tanpa gangguan yang signifikan. Definisi siklus transaksi. Siklus transaksi bisnis merujuk pada rangkaian langkah yang dilalui oleh suatu bisnis dari awal hingga akhir transaksi. Siklus ini penting karena itu dalam memastikan bahwa semua aspek dari transaksi dicatat dengan benar dan dapat dilacak. Jenis-jenis siklus transaksi ada 4. Pertama, siklus pendapatan, yaitu proses mulai dari menerima pesanan hingga menerima pembayaran. Yang kedua, siklus pengeluaran, proses mulai dari melakukan pemesanan hingga melakukan pembayaran. Ketiga, siklus produksi, proses mulai dari pengadaan bahan baku hingga produksi barang jadi. Yang terakhir, keempat, siklus penggajian, proses mulai dari pencatatan waktu kerja hingga pembayaran gaji. Di slide selanjutnya, yaitu dokumen bisnis.
Dokumen bisnis adalah catatan tertulis yang sering yang digunakan untuk mencatat transaksi dan aktivitas bisnis. Fungsi utamanya adalah sebagai bukti transaksi, dan dasar untuk analisis dan laporan. Jenis-jenis dokumen bisnis ada 5, yakni faktur penjualan, bukti penjualan yang diberikan kepada pelanggan, faktur pembelian, bukti pembelian dari pemasok, kredit, dokumen yang berisikan pengurangan dan debit, dokumen yang menunjukkan penambahan pemasok, bukti kas masuk atau keluar catatan penerimaan dan kas. Hubungan antara siklus transaksi dan dokumen bisnis. Dokumen dalam siklus transaksi. Dokumen bisnis memainkan peran penting dalam setiap siklus transaksi, seperti pesanan pembelian atau purchase order, awali siklus pembayaran. Yang kedua, laporan penerimaan atau receiving report, yaitu memverifikasi barang yang diterima. Ketiga, faktur penjualan atau sales invoice, berdasarkan siklus pendapatan. Berikutnya merupakan contoh konkret hubungan antara siklus transaksi dan bisnis. Pertama, siklus pengadaan bahan baku, harga dan dokumen yang terlibat. Permintaan pembelian atau purchase requisition. Ketika departemen produksi membutuhkan bahan baku, mereka membuat dokumen permintaan pembelian yang mencantumkan jenis dan jumlah baku yang dibutuhkan. Dokumen ini diajukan kepada departemen pembelian. Pesanan pembelian, purchase order. Setelah permintaan disetujui, departemen pembelian membuat pesanan pembelian dan mengirimkannya kepada pemasok. Dokumen ini berfungsi sebagai kontrak resmi untuk pengadaan barang. Yang ketiga, laporan penerimaan, receiving report. Ketika bahan baku diterima di gudang, staf gudang memverifikasi jumlah dan kondisi barang yang diterima dan mencatatnya dalam laporan penerimaan. Dokumen ini memastikan bahwa barang diterima sesuai dengan pesanan pembelian. 4. Faktur pembelian atau purchase invoice. Pemasok mengirim faktur pembelian yang mencantumkan jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan untuk bahan baku yang diterima. Ini diverifikasi terhadap laporan penerimaan dan pesanan pembelian sebelum dilakukan pembayaran. Kemudian yang kelima, bukti keluar, voucher. Setelah faktur diverifikasi, Departemen Keuangan membuat bukti keluar untuk mencatat pembayaran pada pemasok. Ini mencatat rincian pembayaran yang dilakukan. Yang kedua, siklus produksi. Langkah dan yang terlibat yakni order produksi, production order, departemen produksi membuat order produksi berdasarkan rencana produksi. Dokumen ini mencantumkan jenis dan jumlah produk yang akan diproduksi serta bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian ada kartu pekerjaan, job card. Kartu pekerjaan digunakan untuk mencatat waktu dan biaya yang dihabiskan untuk setiap langkah dan proses produksi. Ini membantu dalam menghitung biaya produksi. Poin ketiga yaitu siklus penjualan. Langkah dan dokumen yang terlibat yakni proses penjualan, sales order, ketika pelanggan memesan produk, departemen penjualan membuat order penjualan yang mencantumkan rencana pemesanan, termasuk jenis dan jumlah produk yang dipesan. Surat jalan atau delivery note. Ketika produk dikirim kepada pelanggan, departemen pengiriman membuat surat jalan yang menyertai pengiriman barang. Dokumen ini mencantumkan rincian barang yang dikirim dan digunakan oleh pelanggan untuk memverifikasi penerimaan. Faktur penjualan, sales invoice. Setelah produk dikirim, departemen penjualan mengirim faktur penjualan kepada pelanggan. Faktur ini mencantumkan jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan. Kemudian ada bukti kas masuk atau receipt. Setelah pembayaran diterima dari pelanggan, Departemen Keuangan membuat bukti kas masuk untuk mencatat penerimaan kas. Dokumen ini mencatat rincian pembayaran yang diterima. Implementasi dan manajemen. Teknologi dalam pengelolaan manajemen, khususnya sistem ERP, Enterprise Resource Planning, sangat efektif dalam membantu pengelolaan dokumen dan siklus transaksi di perusahaan. Berikut ada beberapa cara sistem ERP dapat membantu. Pertama, otomasi proses bisnis, mengurangi kesalahan manual. ERP otomatisasi banyak proses bisnis, seperti pemeriksaan pesanan,
pengelolaan inventaris, dan pembuatan laporan keuangan. Dengan mengurangi intervensi manual perusahaan, mengurangi kesalahan dan efisiensi. Best practice dari otomasi proses bisnis, yakni workflow otomatis. Menggunakan sistem ERP atau perangkat lunak manajemen lalu bekerja untuk mengotomasi proses transaksi seperti pemesanan, pembelian, dan pembuatan faktur. Pemberitahuan dan pengingat otomatis atau pemberitahuan dan pengingat otomatis untuk tindakan seperti persetujuan dokumen, pembayaran jangka tempo, dan pembayaran kontrak. Studi kasus. Studi kasus yakni implementasi ERP di Toyota Motor Corporation. Toyota Motor Corporation salah satu perusahaan mobil terbesar di dunia menghadapi tantangan dalam mengelola siklus transaksi dan dokumen bisnisnya karena skala operasinya yang sangat besar dan kompleks. Sebagai perusahaan global, dengan rantai pasokan yang luas dan beragam, kita membutuhkan solusi yang dapat mengintegrasikan semua aspek bisnisnya dan memastikan efisiensi operasional yang tinggi. Solusi yang diterapkan oleh Toyota yaitu mengintegrasikan sistem ERP yang komprehensif, SAP ERP, untuk mengatasi tantangan tersebut. Beberapa langkah utama yang diambil meliputi integrasi data proses bisnis dan sumber rantai pasokan yang efektif, pengelolaan dokumen digital, data analisis, dan laporan. Kesimpulan representasi ini yaitu siklus transaksi dan dokumen bisnis adalah elemen kritis dalam operasional perusahaan yang memastikan alur kerja yang efisien, operasi keuangan, kekuatan hukum, dan perusahaan strategis yang lebih baik. Dan adanya manajemen yang tepat, siklus ini membantu mengurangi waktu dan biaya, mencegah kesalahan, dan memastikan semua aktivitas bisnis berjalan sesuai rencana. Manajemen yang efektif dari siklus transaksi dan dokumen bisnis adalah kunci untuk menyelesaikan operasional perusahaan. Manfaatkan teknologi seperti sistem ERP dan sistem ERP tersebut menyediakan alat yang diperlukan untuk mengintegrasikan atau otomatisasi dan mengelola proses ini dengan baik. Dengan menerapkan praktik terbaik dan menggunakan teknologi secara efektif, perusahaan dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, mengurangi kesalahan, kepatuhan, dan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Studi kasus Toyota menunjukkan bahwa implementasi teknologi yang tepat dapat memberikan manfaat signifikan dan menjadi model bagi perusahaan lain yang ingin meningkatkan penggunaan bisnis mereka. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.